Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Lutfi Romeo dari kelas 12 IPA 5. Saya ingin menjelaskan tentang statistika. Ya, di sini ada data nilai ujian matematika kelas X IPA SMA 1 Cikarang Barat. Nah, untuk mendapatkan distribusi frekuensi ada langkah-langkah. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan data. Ini rumusnya R sama dengan XN min X1. R-nya itu rentang, XN itu data yang paling besar, dan XN data yang paling kecil. Lalu yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Rumusnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu banyak data. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Rumusnya P sama dengan R per K. R-nya itu rentang dan K-nya itu kelas. Terus yang keempat, memilih titik awal, yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal bisa berupa nilai minimum data dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal akan mendapatkan titik awal kelas lainnya. Sedangkan titik akhir kelas didapatkan dengan mengurangi satu dari titik awal. Nanti akan dibahas. Lalu yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Lalu ini data yang tadi, tapi sudah diurutkan. Kita mencoba mencari distribusi frekuensinya dengan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, kita mencari rentangnya dulu. Itu data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Di sini data yang paling besarnya 95 dikurangi data yang paling kecilnya 30. Jadi 95 kurang 30 sama dengan 65. Yang kedua, kita mencari kelas. Rumusnya 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu banyak data. Sini datanya ada 60. Ada 60 buah data. Nah, log 60 itu 1,78. Jadi 3,3 dikali 1,78 5,87. 1 tambah 5,87 6,87, bisa dibulatkan menjadi 7. Lalu yang ketiga, kita mencari panjang kelas interval. Rumusnya rentang dibagi kelas. Jadi 65 dibagi 6,87, jadi hasilnya 9,46. Nah, panjang kelas interval ini harus dibulatkan ke atas. Jadi meskipun ini 9,4, dibulatkannya jadi 10. Lalu memilih titik awal dan akhir. Seperti yang sudah dibahas tadi, memilih titik awal bisa berupa nilai minimum data dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal. Akan mendapatkan titik awal kelas lainnya. Maksudnya titik awalnya 30, dengan kita menambahkan 10, maka akan mendapatkan titik awal lainnya. Ini 40 tambah 10 menjadi 50. Tambah 10 lagi jadi 60. Lalu sedangkan titik akhir kelas didapatkan dengan mengurangi satu dari titik awal. Berarti 40 dikurangi 1 akan menjadi 39. Berarti ini adalah titik akhir dari kelas pertama. 50 dikurangi 1 49. Ini titik akhir dari kelas kedua. Lalu selanjutnya mencari frekuensi. Di kelas 30 sampai 39 ini ada berapa banyak data? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Bisa menggunakan turus untuk mempermudah. Lalu hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Tidak ada turus, hanya seperti ini saja. Lalu selanjutnya ada grafik. Grafik di sini ada batas kelas. Batas kelas digunakan untuk memisahkan kelas-kelas sehingga tidak ada celah dalam distribusi frekuensi. Untuk menentukan batas kelas ada dua langkah. Yang pertama, batas bawah, titik awal kelas dikurangi 0,5. Contohnya di sini 30 dikurangi 0,5 jadi 29,5. Lalu batas atas, titik akhir kelas ditambah 0,5. Di sini 39 ditambah 0,5 berarti jadi 39,5.
Berarti ini batas bawah dan batas atasnya. Begitu seterusnya. Lalu macam-macam grafik. Di sini ada histogram. Bentuknya seperti batang-batang seperti ini. Lalu yang kedua ada polygon frekuensi. Bentuknya seperti ini. Lalu yang ketiga ada ogive. Untuk ogive ini frekuensinya frekuensi kumulatif. Dia akan bertambah seiring dengan data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.